tiba-tiba pas datang ke situ ke rumahnya, bayinya itu kayak semi dilempar gitu loh. Gua jadi kayak semi dilempar gitu. Ditaruh di pagar gitu. Kayak dilempar gitu. Ketika anak gue lahir, gue nangis gitu, gue terharu gitu. Ini cuman iya setelah berjalan gitu berapa ini tuh kayak gue nggak ada kayak rasa sayang aja gitu sama anak gitu. Kayak biasa aja gitu. Para peneliti di Australia menemukan fakta bahwa ayah juga beresiko mengalami baby blues sama seperti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, apa kabar? Balik lagi nih di BRKH. Oke, semoga sehat-sehat semuanya. Sekarang kita mau ngomongin baby blues. Baby blues ya. Bayi biru ya. Bayi biru, betul. Bukan bayinya warna biru ya, baby blues. Jadi iya. Blues ya. Ngomongin baby blues, alhamdulillah kan gue pernah dengar gitu ya, ada ibu-ibu yang mengalami baby blues. Dalam artian dia kayak bahkan nggak mau menyusui anaknya, bahkan nggak mengurusin anaknya sama sekali gitu. Yang gue tahu gitu ya tentang baby blues. Alhamdulillah sih istri gue nggak mengalami itu, nggak mengalami baby blues itu. Terus kalau dengar juga dari cerita orang itu yang sampai kena baby blues sampai separah itu ya, istrinya sampai benar-benar nggak mau megang anaknya gitu. Ya bahkan mau ngebunuh, ada bahasa gitu. Oh iya, gue kurang tahu sih kalau sampai ngebunuh, cuma yang gue tahu sih gitu, nggak mau menyusui, padahal asinya lancar-lancar aja, dia nggak mau nyusuin, nggak mau megang sama sekali lah gitu. Dan akhirnya bikin suaminya pun jadi stres gitu, karena kan akhirnya suaminya yang megang anaknya dan bingung ngadepin istri kayak gimana gitu ya. Gitu. Coba dong, ada yang tahu nggak di sini definisi baby blues apa? Boleh coba dijelasin yang tahu. Mungkin Reza atau Hanif? Ini gue baca aja ya dari Halo Sehat. Boleh baca. Gue nggak tahu, cuman nanti ada pengalaman sih ya. Kalau dari halosehat.com, baby blues syndrome namanya, atau sindrom baby blues adalah perubahan suasana hati setelah kelahiran yang bisa membuat ibu merasa terharu, cemas, hingga mudah tersinggung. Sindrom baby blues tersebut juga disebut sebagai postpartum ya. Postpartum itu berarti setelah kelahiran. Jadi bahasa postpartum yang biasanya dialami oleh sekitar 80% atau 4-5 ibu baru. Wow, 80% ya. Kondisi ini dapat membuat ibu jadi tidak sabaran, mudah marah, khawatir dengan masalah ibu menyusui, hingga khawatir dengan kesehatan bayi. Padahal mungkin saja sebenarnya bayi sedang baik-baik saja atau tidak mengalami masalah kesehatan. Bahkan tak jarang ibu juga bisa merasa lelah, tapi sulit tidur dan terus menangis tanpa alasan yang jelas. Nih, gue ada pengalaman istri gue sendiri. Jadi, tapi nggak yang parah. Ya gimana? Iya, pengalaman istri gue. Dulu kan ngelahirin anak pertama, habis itu asinya kan belum keluar tuh. Nah dia di pas asinya nggak keluar tuh dia kayak gimana nih kayak panik gitu. Jadi kayak khawatir sama bayinya. Jadi pas kayak gitu dia makin panik, akhirnya kayak merasa nggak mampu gitu buat ngerawat si bayi ya. Cuman gara-gara si asinya nggak keluar. Kayak gitu. Itu dari si gue. Cuman ya akhirnya ini perlu kayak gue sebagai suami tuh kayak ya udah gue ngurusin keperluan semuanya deh. Kayak misalnya dulu kan nggak pakai popok yang beli di minimart ya. Popoknya popok yang dikucai. Iya, popok kain. Jadi kalau misalnya ngompol pup gitu ya ngucap gitu. Jadi pekerjaan rumah termasuk cuci popok macam-macam tuh gue yang ambil alih, biar gimana caranya biar istri gue tenang. Gitu. Okay. Akhirnya hari keberapa gitu keluar juga. Cuman dia kayak secara psikologis merasa kayak wah gue nggak mampu nih untuk ngurusin. Iya.
Tapi istri masih mau pegang anaknya ya? Masih. Oh, berarti mungkin ini tingkatannya belum parah kali ya. Kalau Belum, tadi kan nggak terlalu parah ya. kalau yang gue pernah dengar kan tadi bahkan Faik bilang sampai ada yang mau ngebunuh anaknya, berarti itu udah parah kali ya. Ada pengalaman kedua, ini tetangga gue. Ini gue lihat di mata kepala gue sendiri. Jadi si ibu ini baru lahiran, keluarga muda, terus suatu waktu mungkin karena ini masalah ASI juga ya, dia nggak keluar, terus katanya sakit ya di bagian payudaranya dia itu sakit, terus akhirnya dia marah-marah. Nah suaminya lagi kerja di luar, di telepon nggak diangkat, suruh pulang nggak pulang katanya gitu. Terus habis itu dia pokoknya marah-marah dan ngebanting barang-barang gitulah. Dia sendirian di rumah. Nah untungnya tetangga gue denger, terus ngetok-ngetok rumah gue juga, ngetok-ngetok yang lain minta bantuan kan. Tiba-tiba pas datang ke situ, ke rumahnya, bayinya itu kayak semi dilempar gitu loh. Gue jadi kayak semi dilempar gitu. Ditaruh di pagar gitu, kayak dilempar gitu. Gue ngelihatnya, masya Allah nih ibu bahaya banget nih. Bayi-bayi digituin. Bahaya, baru lahir berapa hari. Bayinya diselamatin sama tetangga gue gitu. Iya. Suaminya balik, istrinya baru ditenangin. Jadi orang ibu-ibu yang mengalami baby blues ini nggak bisa ngontrol emosinya kali ya, kacau gitu, jadi ngeri banget anak sendiri dibanting. Ya, saya dibanting gitu, cuman nggak ini sih. Iya. Nah, betul. Nah, iya. Tapi nih, maksudnya kan baby blues sebenarnya kan faktor apa ya? Faktor ini gak sih, maksudnya faktor ya emosi yang gak kekontrol kan, gitu kan? Nah, sementara kan emosi juga laki-laki juga punya emosi gitu. Nah, kira-kira nih laki-laki bisa nggak sih nih? Tadi kan ibu istrinya, ibu, bapak tuh bisa nggak sih baby blues gitu? Karena kan sama-sama punya emosi, punya perasaan, punya psikologi ya. Bapak kira-kira bisa nggak ya? Atau ada yang punya pengalaman atau pernah baca buku? Nggak tahu. Gue sih nggak tahu ya. Gue sih nggak pernah ngalamin, dan teman-teman gue juga kayaknya nggak. Seingat gue nggak ada yang cerita dia baby blues. Gimana Reza kayak ngomong? Gue nggak tahu sih ini termasuk baby blues atau enggak. Kalau Bini sih, alhamdulillah nggak baby blues ya di awal melahirkan dan pertama pun nggak ada baby blues, sama gue pun nggak, alhamdulillah. Cuman gue ini di anak, nggak tahu, gue justru kayak di anak pertama nih kayak ngerasa apa ya, ketika anak gue lahir gue nangis gue terharu gitu ini. Cuman ya setelah berjalan gitu berapa ini itu kayak gue nggak ada kayak rasa sayang aja gitu sama anak gitu, kayak biasa aja gitu, kayak gue ini kayak belum siap secara gimana sih punya anak tuh. Gue akhirnya punya anak kayak gitu, kayak gimana sih? Lo nggak excited gitu ya? Excited di awal excited gitu, cuman kayak sini ini kayak gue jadi bapak, gue punya anak ya. Gue nggak ngerti aja gitu, tiba-tiba gue kebingungan sendiri, gue punya anak dan gue harus berekspresi dengan cara apa gitu. Gitu aja sih. Jadi lo biasa aja gitu maksudnya, jadi B aja gitu. Tapi ya di awal-awal gitu. Padahal kan orang tua anak pertama biasanya tuh excited banget ya, dikit-dikit di foto apa segala macam. Sementara lo nggak ngalamin itu ya? Iya, gini sih, bukan gitu sih, kayak sampai kayak mungkin penyebabnya karena ini sih, karena gue juga kerja di kantor kan. Waktu itu awal-awal nikah udah mulai kerja di kantor, dan intensitas gue kerja itu ketika anak gue lahir itu dari pagi sampai malam mulu gitu, dan gue jarang banget ketemu anak gue. Terus kalaupun gue waktunya istirahat, gue ngerasa gue ngerasa keganggu gitu waktu istirahat gue gitu. Iya, maksudnya lu berarti nggak ada. Biasanya nih kalau gue aja nih, kalau anak pertama atau bahkan pun anak kedua, ketika kerja sehektik apapun, misalnya apalagi istirahat, pasti yang pengen dihubungin anak. Nah, lo berarti tentu nggak punya keinginan itu ya? Biasa aja gitu. Iya gitu, bukan di awal-awal tuh, bukan di bulan. Iya. Bulan awal tuh nggak yang gimana. Tapi ya setelah itu gue malah jadi yang kayak sayang banget juga gitu sama anak. Awal-awal aja gitu, kayak
ya sebulan pertama dah gitu. Iya. Oke, nggak tahu sih gue tuh kalau itu. Nah. Kayak gue nggak tahu itu termasuk baby blues atau enggak gitu. Iya. Nggak tahu ya. Mungkin nanti kalau ada yang di sini yang nonton mengerti boleh di komen-komen. Nah tadi Faik yang lo bilang dibunuh, lo pernah dengar ceritanya atau pernah baca apa gimana Faik? Boleh dikasih tahu nggak kalau emang ada ceritanya yang ngebunuh anak itu? Udah lama banget gue lupa detail ceritanya ya. Zaman dulu ya di awal-awal nikah gue baca-baca kayak gitu. Ya kan memang baby blues kan sebabnya banyak ya. Satu karena perubahan hormonal. Oke. Terus adanya beda-beda ekspektasi misalnya kayak tadi. Gue dari awal tuh udah niatnya pengen jadi orang tua yang sempurna misalkan, pengen anaknya sempurna. Tapi ternyata pas lahir ada sesuatu yang terjadi, gak bisa sesempurna yang diekspektasikan ya. Yang gue baca itu emang kasusnya ibu itu udah baby bluesnya itu udah parah banget sampai keluar halu waham seperti itu. Keluar dengar suara yang dia harus membunuh anaknya. Sampai ya ada ya sampai ya namanya baby blues kan udah masuk ke penyakit jiwaan ya. Seperti itu ya. Iya. Dapat bisikan deh. Iya, ada yang sampai waham seperti itu. Ya beda-beda akhirnya sejauh mana dia bisa. Ya nggak bisa disalahkan juga sih gimana sih orang dia. Tapi gimana gue nggak terlalu bisa ngejudge juga. Karena pasti ada sesuatu yang terjadi kenapa dia bisa mengalami itu. Iya betul, berarti ngeri juga sama baby blues. Ya kalau tadi dampaknya nggak besar ya bisa diatasi, tapi ternyata kalau yang udah parah banget ya tadi ngeri juga ya sampai ngebunuh anak gitu ya. Ngeri. Kalau kita baca-baca di media juga cukup banyak cerita yang ayah baby blues juga nih. Gue baca di merdeka.com. Kabur 4 hari. Jadi ada ayah yang nyiksa anaknya. Ini kasusnya di Depok nih. Ya, ke rumah lo dong. Waduh. Segala macam kasus ada di Depok. Depok emang luar biasa nih. Apa aja ada. Nih, gue bacain beritanya nih. Seorang pria di Depok tega menyiksa anak kandungnya yang masih berusia 7 bulan. 7 bulan hingga mengalami luka lebam. Peristiwa itu terjadi ketika istrinya bekerja. Pelaku yang baru pulang bekerja lembur mengaku ingin istirahat, namun ia kesal lantaran anak pertamanya rewel dan terus menangis hingga membuatnya emosi. Bayi malang itu dipukul di bagian mata, mulut hingga menyebabkan luka sobek dan lebam. Setelah itu pelaku juga membanting anaknya ke kasur. Waduh. Serem banget. Ngeri banget. Ngeri banget ya. Bukan bayi Malang, bayi Depok. Gue bingung Malang apa Depok. Ini berarti bapaknya ya ngalami baby blues ya? Iya, ini bapaknya nih. Baby blues kayak gitu berarti ya, bapak. Berarti terjawab tadi ya, maksudnya baby blues ya bisa dialami bapak-bapak gitu. Betul. Ada lagi tuh di FIFA. Bapak kandung aniaya bayi 10 bulan karena rewel dan sering menangis. Sama sebenarnya, maksudnya alasannya karena rewel ya. Rewel ya. Emang tuh bapak nggak ngerti, coba bapak pada nggak ngerti teknologi earphone atau earbuds bagaimana sih? Tinggal pakai aja biar kalau punya rewel anaknya dibanting lah. Nih, gue langsung penyebabnya. Penyebabnya sepele. Bayi malang tersebut rewel dan terus menangis saat ditinggal ibunya jualan ikan di Pelangan Ikan. Pelaku pun kesal dan tega melakukan tindakan tersebut karena bayinya tak mau diam. Tadi rewel juga ya? Iya, rewel maksudnya. Rewel juga ya? Karena rewel segitunya ya. Yeah. Yang ketiga juga ada tuh yang dari kompas.com. Ayah aniaya bayinya hingga tewas karena rewel. Masya Allah. Hingga tewas loh. Tuh kan, maksudnya dari ketiga tiga kejadian ya rewel semua alasannya. Tapi mirip juga nih. Penganiayaan bermula pada saat inisialnya J ditinggal oleh ibunya bekerja. Pelaku mengaku dan jengkel mendengar tangisan kedua bayi malang ini. Jadi ibunya pergi, bayinya nangis, terus ayahnya jengkel, udah.
Ini mirip-mirip. Semuanya dari Malang ya. Ini dari Malang semua ya. Bayinya yang dari Malang, kejadiannya nggak di Malang. Bayinya jadi Malang. Oh iya. Iya. Kronologisnya itu kayak mirip-mirip gitu. Iya. Kembar ya? Ini anak kembar ya? Kasusnya ya? Kembar itu ya. Waduh. Iya, kasus anak kembar. Padahal lucu-lucunya ya. Lucu-lucunya 7 bulan, 10 bulan kan. Iya. Jadi kayak ritme kehidupannya tuh berubah. Jadi dia kaget kali aja nggak Bisa jadi. Oh iya, ritmenya berubah. Mungkin nggak siap punya anak. Betul. Lo pernah nggak sih, misalnya kita lagi kerja gitu ya, lagi kerja tuh lagi ngapain atau bahkan kita lagi pegang HP terus anak kita gangguin gitu, terus merasa, nonton lu agak marah gitu misalkan. Oh iya pernah sih, apalagi kalau lagi sibuk, maksudnya fokus kerjaan banget, lagi fokus banget gitu. Pasti lah pernah, misalkan kayak fokus kerjaan terus tiba-tiba diberi segala macem. Contohnya misalnya kalau bapak yang suka main Photoshop lagi nge-cropping nih, lagi masking gitu dulu. Dia bersih kesenggol mouse-nya. Wah. Dari awal lagi. Ngulang lagi dari awal. Ya mungkin kayak gitu kali ya. Tapi cuma mungkin kita masih bisa ngontrol. Ya kalau yang dibus mungkin ya udah nggak kekontrol kali. Jadi akhirnya seperti itu mungkin. Betul. Oke, fact sheet. Ya, yang bacain fact sheet. Oh nih ada fakta tentang Bapak Baby Blues. Para peneliti di Australia menemukan fakta bahwa ayah juga beresiko mengalami baby blues sama seperti ibu. Tingkat risikonya pun hampir sama tingginya dengan ibu baru. Namun peneliti lain berpendapat bahwa gejala ini lebih kepada depresi pasca kelahiran bayi. Jadi depresi. Lagi sama-sama dari Australia nih, dari Universitas Nasional Australia. Peneliti kesehatan mental Dr. Liana Leach melakukan 43 studi secara terpisah dan hasilnya tercetus fakta bahwa kecemasan ayah sebelum dan sesudah kelahiran bayi memang banyak terjadi, namun nggak banyak disadari, nggak sering disadari. Studi tersebut juga telah dipublikasikan dalam jurnal of Affective Disorder. Banyak yang nggak sadar. Iya. Gejala baby blues syndrome pada ayah telah terjadi pada sekitar 21% pria. Pada sosok ayah, gejala yang biasa terjadi adalah lebih emosional, menangis tanpa alasan jelas, sensitif, serta merasa sedih atau cemas. Gejala-gejala ini biasanya muncul pada tahun pertama setelah kelahiran si kecil. Oke. Nah ini penyebabnya nih bapak-bapak ya. Penyebab baby blues itu pada ayah nih, takut dengan tanggung jawab baru, tidak siap jadi ayah, kurang tidur dan istirahat, masalah finansial, waktu cuti yang sangat sebentar, sama kurang diperhatikan istri. Itu penyebabnya ya. Iya benar. Beberapa penyebabnya ini ya. Kurang diperhatikan ini ya. Cemburu sama istri, cemburu sama anak berarti. Iya, cemburu sama anak. Ya karena merasa waktunya tercurahkan ke anak kan gitu. Iya benar. Ini kan ada waktu cuti sangat sebentar. Beberapa aktivis mungkin ya, gue nyebutnya apa ya? Memang banyak juga termasuk beberapa perusahaan ya. Sekarang udah banyak yang ngasih waktu cuti melahirkan ke bapak ayah itu panjang loh. Hampir sama kayak cuti melahirkan pas cuti ibu melahirkan. Ya mungkin kan, yang butuh kesiapan mental nggak cuma ibu ya, jadi bapak juga perlu. Ya mungkin perusahaannya udah aware kali ya soal baby blues ini bisa dialami sama pria sama bapak ya. Malah cara di luar negeri kan ada yang ini. Gue pernah baca tuh di luar negeri gimana tuh. Ada yang kalau ngebandingin cuti bapak ketika istrinya melahirkan sama cuti istri itu bisa sampai kan menyusui 2 tahun tuh. Nah, bisa sampai setahun gitu. Atau 6 bulan gitu panjang. Coba lihat ntar searching deh. Iya. Itu cuti yang melahirkan baik bapak maupun ibunya itu panjang waktu. Wah, asik tuh. Di mana tuh? Iya. Coba aja. Nah, kalau dia tiap tahun punya anak
kerja cuma sebentar banget setahun. Ada yang 6 bulan, ada Tiap yang tahun setahun. punya anak. Iya. Nah, kalau tadi kan penyebabnya ini Bapak-bapak ya. Nah, ada cara mencegahnya nih. Cara mencegahnya pasti menyiapkan mental, menyiapkan finansial, menjaga komunikasi dan waktu bersama pasangan. Baby blues harus segera diatasi karena jika dibiarkan bisa memicu masalah yang lebih serius seperti perasaan akan lebih mudah tersinggung, muncul rasa cemas, tubuh tidak bertenaga, menarik diri dari keluarga atau bahkan tidak dapat memulai ikatan batin. Oh, nggak bisa mulai ikatan batin atau bonding dengan si bayi. Wow. Jadi nih, Bapak ya, baby blues ini ya hal yang nggak bisa disepelekan ya. Jadi harus jadi benar perhatian gitu untuk Bapak yang mungkin sedikit lagi akan mempunyai anak gitu, yang mungkin beberapa saat lagi akan mendapatkan momongan, mungkin harus disiapkan nih hal-hal tadi itu ya, karena baby blues nggak hanya menyerang ibu-ibu tapi juga bapak-bapak bisa juga terkena baby blues. Jadi semoga bapak-bapak di sana yang mungkin sebentar lagi istrinya akan melahirkan bisa diberi kesiapan mental dan kesiapan segala halnya sehingga dijauhin nih dari si baby blues syndrome ini. Gitu, amin. Oke. Kayaknya cukup nih kita ngomongin baby blues. Buat bapak-bapak boleh ditulis di kolom komentar kalau yang punya pengalaman terkait baby blues. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dan juga di share video ini kalau dirasa bermanfaat. Oke, kita udahan dulu ya guys ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.